Varian baru COVID-19 Omicron semakin membuat dunia gempar karena dianggap lebih berbahaya dari varian-varian sebelumnya. Sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia bahkan telah mengkonfirmasi adanya kasus baru dari varian Omicron di negaranya. Kasus pertama Omicron di Indonesia dilaporkan pada 15 Desember lalu, yaitu pasien bernama N yang merupakan pekerja RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Diketahui N tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Diduga ia tertular dari warga negara Indonesia yang melakukan karantina di Wisma Atlet usai bepergian dari negara Nigeria. Penemuan varian COVID-19 terbaru Omicron diumumkan Badan Kesehatan Dunia WHO pada November 2021. Virus ini disebut-sebut punya kemampuan penyebaran lebih cepat dari varian Delta yang sebelumnya memicu krisis di seluruh dunia. Maka dari itu varian berstatus varian of concern atau varian yang memerlukan perhatian karena diduga memiliki karakteristik cepat menular dan menurunkan efikasi vaksin. Ya, setelah ledakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, ya, Indonesia sebenarnya telah mampu menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Jumlah kasus juga terus menurun sampai sekarang ini. Pada akhir tahun 2021 ternyata ada satu lagi ancaman baru yang mulai masuk ke Indonesia. Varian Omicron yang sekarang sudah ditemukan di mana-mana. Nah, tentu hal ini kita sangat mengkhawatirkan ya, dan kita harus melakukan segala upaya agar varian Omicron ini tidak masuk ke Indonesia dan menjadi penyebab dari ledakan pandemi COVID-19 berikutnya. Nah, untuk membahas apa-apa saja yang perlu diantisipasi serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 dan juga termasuk COVID varian Omicron. Saya sudah bergabung bersama Menteri Kesehatan kita, the man of the moment, the man of the hour, ini yang selalu kita cari-cari, Pak Budi Gunadi Sadikin. Ini dilaksanakan di kantor Pak Kemenkes dan juga kita melakukannya tentu saja sudah divaksin, semua kru sudah di antigen PCR, tapi saya lihat Pak Menkes masih harus tetap kita waspada ya. Pak Budi, ini bagaimana? Omicron ini yang sebenarnya awal Desember ini belum terdeteksi, tapi ternyata di Indonesia 1, 2, 3 mulai masuk dan sehingga pada hari ini katanya lebih dari 60 kasus ya sekarang. Update Pak Budi dari Omicron ini dan apa-apa saja yang perlu kita antisipasi karena varian ini sangat berbeda ya dari varian Delta yang luar biasa waktu itu ganasnya. Jadi pertama update dari global. Ya. Omicron itu kan ditemukan di minggu ketiga November. Nah, saya tuh setiap minggu mesti update Bapak Presiden dengan beberapa menteri mengenai COVID. Jadi saya ingat sampai sekarang itu 6 kali update sejak itu pertama kali keluar di minggu kedua November lah. Nah, itu mulainya tuh saya ingat kasusnya 116, negaranya 11. Ya. Kemarin saya update kasusnya udah 168.000, negaranya 119. Jadi memang dalam waktu 6 minggu. 6 minggu. Dalam waktu 6 minggu. Dan Indonesia masuk di minggu keempat. Ya, waktu itu masuk minggu keempat. Dulu Afrika Selatan yang paling tinggi, ordernya ribuan. Sekarang udah di take over sama Inggris, Norway, Denmark, Amerika, semuanya udah naik ke atas. Udah nyebar kemana-mana. Jadi kesimpulannya sudah nyebar di negara-negara barat. Di Asia sudah masuk, tapi belum tinggi dan mudah-mudahan tidak tinggi. Yang kedua, saya mau update sedikit mengenai Omicron ini gimana. Karena kan baru keluar 1,5 bulan. Jadi memang masih banyak yang belum pastinya. Yang sudah pasti, karena WHO masukkan ini sebagai varian of concern ya, biasanya melihat 3 hal. Gimana transmissibility-nya atau kecepatan penularan. menular.
bagaimana severity-nya, keparahannya dia. Yang ketiga, bagaimana immune escape-nya dia, kemampuan menghindari dari antibodies yang udah ada. dari Nah, vaksin dan yang lain sudah pasti adalah dia sudah pasti secara ilmiah terbukti, jurnalnya sudah banyak, dia memang lebih cepat dari Delta. Dia adalah varian yang paling cepat penularannya, transmissibility-nya. Yang sudah pasti lagi, dia memiliki kemampuan escape immunity. Jadi orang tuh bisa imun either dengan vaksinasi buatan manusia, atau imunnya gara-gara infeksi ya, kena dikasih penyintas. oleh Tuhan, gitu kan? Pernah kena gitu kan? Nah, dia bisa evade dua hal ini. Jadi antibodi yang dibangkitkan oleh infeksi maupun antibodi yang dibangkitkan oleh vaksinasi, dia bisa tembus. Proven ini. Jurnalnya ada, risetnya ada. Yang masih kemungkinan besar, jadi jurnalnya udah ada, cuma belum cukup banyak karena masalah waktu juga, adalah dia lebih ringan dampaknya. Jadi kalau yang kena, masuk rumah sakitnya sampai sekarang lebih sedikit, kalau yang kena, wafatnya lebih sedikit. Ya, dan Kenapa ini masih juga apa? agak simptomnya juga lebih berbeda Simptomnya kan, lebih ringan. Mirip simptomnya cuma lebih ringan. Cuma kenapa ini masih kemungkinan besar? Karena biasanya mulai dari sakit, mulai kena, masuk rumah sakit itu butuh waktu sebulan. Masuk rumah sakit sampai wafat, baru datanya bagus sebulan. Karena ini belum, jadi orang-orang bilang, Oh, ini gejalanya wait ringan. and see dulu. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Iya. Tapi kemungkinan besar memang lebih ringan. Iya. Itu Mbak Desi. Kalau di Indonesia sekarang baru tadi pagi kita announce sudah ada 68 yang hampir semuanya dari luar negeri. Dari mana-mana saja khususnya Paling di Indonesia. banyak itu dari Saudi Arabia, nomor 2 Turki, nomor 3 Uni Emirat Arab. Ya, ini mungkin tempat-tempat yang kita banyak kunjungi ya. Banyak kunjungi rakyat kita lagi sedang liburan ke sana. 3 dari dalam negeri. Tapi yang 3 dalam negeri ini kita sudah pastikan 2 akibat penularan dari luar negeri karena kerja di Wisma Atlet. Nah, yang satu ini emang penularan lokal baru 2 hari yang lalu Jadi kita ada ketemu di Jakarta. Itu sudah dipastikan itu penularan. Sudah dipastikan penularan lokal. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ini Iya. kan berarti ya dari segi ini yang saya mau tanyakan berikutnya. Kalau dilihat dari transmissibility-nya, ini kan penularannya itu luar biasa cepat dalam 6 minggu dari hanya berapa negara ternyata sudah hampir di semua Lebih dari negara 100 negara. di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berarti kan biasanya selama ini orang yang boleh bepergian itu kan sudah divaksin. Nah, ini kan berarti vaksinasi tidak mempan ya terhadap varian ini. Ini sudah ada tadi disebut jurnal. Jadi memang WHO juga bilang, kan ada 3 yang di WHO lihat. Dia lebih transmissibility, severity, sama escape immunity. Ini memang udah terbukti dia bisa menembus imunitas, baik itu vaksinasi maupun infeksi. Nah, coba catatannya Mbak, yang bagusnya ya Mbak Desi ya. Vaksinasi itu memberikan perlindungan 3 lapis. Lapis yang pertama, dia tidak tertular. Lapis yang kedua, dia tidak masuk rumah sakit. Ya, gejalanya lebih ringan. Tertular tapi tidak masuk rumah sakit. Yang ketiga, dia tidak wafat. Jadi dia masuk rumah sakit tapi tidak wafat. Kenapa? Karena ada imunitasnya kan yang ngelawan musuhnya di dalam. Nah, yang sudah terbukti dia lebih cepat itu yang pertama. Yang kedua dan ketiga, kemungkinan besar, masih kemungkinan besar ya karena datanya belum cukup, vaksinasi itu tetap memberikan proteksi untuk hospitalisasi dan death. Makanya vaksinasi ini masih sangat-sangat makanya harus diperlukan cepat, ya. harus cepat. Di seluruh dunia nih harus divaksin. Nah, yang satu lagi kalau tidak salah yang ajaibnya dengan Omicron ini cara testingnya sama tracingnya. Mungkin Pak Budi bagaimana ini? Karenanya dikatakan sulit untuk dideteksi karena dia sembunyi. Misalnya kalau kita tes dengan antigen atau PCR, bagaimana? Kita bisa mampu mendeteksi Omicron ini seperti kita mendeteksi varian COVID yang sebelumnya? Semua virus COVID, virusnya namanya SARS-CoV-2. Aku salah tuh. Nama pandeminya COVID tapi nama virusnya SARS-CoV-2 ya. Virus SARS-CoV-2 ini semua variannya tetap bisa dideteksi dengan antigen maupun PCR.
Jadi nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Jadi yang selama ini kita gunakan Tetap yang bisa masih mendeteksi bisa. virusnya. Varian virusnya atau jenis virusnya tidak bisa dites lewat antigen maupun PCR. Jadi virusnya bisa. Tapi ini ada virus Asia, virus Indonesia, virus Mesir, virus Jepang. Itu tidak bisa dideteksi dengan PCR atau antigen tesnya. Dia harus dideteksi dengan tes yang namanya whole genome sequencing test. Tes ini susah, Ya. alatnya mahal, lama, yang melakukannya harus ahli. Di Indonesia hanya ada 12 lab. Jadi kalau dibandingkan ya, PCR Indonesia mungkin sekarang ada 1.800 lab gitu ya. Dalam 4 sampai 6 jam selesai. Harganya mungkin berapa? 300.000 sekarang. Semakin Whole bersahabat genome lah. sequencing ini hanya bisa dilakukan di 12 lab di Indonesia. Dan ini harus lab penelitian. Susah kan ngetesnya. Dan ini antara 3 sampai 5 hari. Dan harganya mungkin sekali tes bisa 4 juta, 5 juta. Mungkin seperti PCR di awal-awal dulu ya sepertinya atau lebih. Secara teknis memang jauh lebih kompleks dan lebih rumit. Nah akibatnya apa? Kalau kita nunggu 5 hari, rata-rata sekarang kita masih 5 hari. Sebelumnya 2 minggu kita ngetes itu. Udah telat kan orang Ya, itu sudah lolos udah mungkin nyebar-nyebar. Nah ini saya lupa di Afrika Selatan, di Inggris, mereka nemukan tes PCR yang bisa mendeteksi awal. Kayak marker deh, kayak tumor misalnya. Mohon maaf ya, perempuan kan sering kena breast. Kan ada diambil darah kita bisa Ya. kita bisa lihat kan markernya dia punya breast apa enggak. Tapi untuk kepastian dia mesti otopsi juga untuk ambil. Ini yang diambil. Nah, itu ada markernya. Yang namanya PCR dengan SGTF feature. S gene target failure. Jadi dia begitu PCR, dia lihat tuh ciri-cirinya si mutasi ini, varian ini di posisi protein 69 sama 70 di spike protein dia terdelesi. Mutasinya tuh jadi hilang. Mutasi itu bisa berubah, bisa baru, bisa hilang. Nah, khusus untuk Omicron ada satu asam amino di posisi 69-70 di S protein yang hilang. Nah, kebetulan yang namanya PCR SGTF ini bisa deteksi yang Bisa. hilang. Dan ini kita miliki. Sekarang kita udah miliki. Sekarang rebutan di seluruh dunia. Karena dengan PCR SGTF, instead of 3 sampai 5 hari, kita bisa 4-6 jam udah tahu kira-kira, walaupun nggak 100% ya. Tapi 90-95% kalau ininya SGTF-nya positif, ya cepet-cepet diangkut deh, beda. Iya, tapi ini berarti kan kita harus punya tes yang baru dan lain sebagainya. Alatnya sama, yang beda hanya reagennya. Nah, aja. reagennya. Kita sudah memiliki, kita bisa Sudah punya memproduksi miliki. sendiri. Yang Yang kena reagen. ini, yang kena itu dari situ asalnya. Dari situ ya. Nah, habis itu ambil, baru kemudian kita genome sequence. Kita bawa baliknya itu beresiko, malah nanti akan nularin ini ke sini. Kenapa? Sebabnya sekarang instead of PSBB, strateginya karantina. Nah, sekarang ini jadi ini mengenai kebijakan ya. Bagaimana yang pertama ya tentu saja mencegah supaya karena kebanyakan ini dari luar negeri ya mencegah supaya tidak masuk ke Indonesia karena dikhawatirkan ya itu kalau semakin banyak orang yang kena kemudian ya rumah sakitnya juga semakin penuh dan lain sebagainya. Kedua, kemudian juga untuk melakukan antisipasi supaya ini tidak menjadi pandemik berikutnya apalagi kalau sudah ada transmisi lokal dan testing sama tracingnya ini bagaimana nih ke depan? Penanganan pandemi itu strateginya sama. Jadi Sama. sejak pandemi ada ratusan tahun yang lalu, umat manusia kan selalu berhasil ngatasin. Buktinya kita masih ada ya. Dan itu mereka tahu pandemi ini nggak bisa dihilangkan cepat. Ini paling cepat 5 tahun, ada yang 10 tahun, sampai kayak polio, cacar, itu kolera sampai sekarang masih ratusan tahun masih ada. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan sehingga jumlah yang tertular yang harus dirawat rumah sakit itu selalu di bawah kapasitas rumah sakit kita. Misalnya dengue lah banyak yang kena. Tapi ya dengue kalau dirawat kan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seluruh kota Jakarta dengue ya nggak bisa dirawat ya meninggal. Jadi idenya itu seperti itu. Gimana cara kita mengurangi laju penularan? Itu juga udah ada standarnya. Ini bukan idenya Indonesia ya. Ada 4 yang mesti dilakukan. 3 itu yang paling utama. 1 prokes. Pakai masker,
cuci tangan, jaga jarak. Itu prokes atau 3M. Yang kita sudah terbiasa Itu lah udah sekarang. terbiasa lah. Rajin Belum cuci tentu nurut, tangan, belum tentu nurut. jaga jarak, Pakai masker gitu. menghindari kerumunan. Yang nomor 2, surveillance atau 3T. Ini kan ketika kita ngurangin laju penularan, kalau kita pakai masker, itu kan 95% berkurang laju penularan. Kenapa surveillance atau 3T juga penting, strategi nomor 2. Kalau kita kenanya cepat diidentifikasi, diisolasi, kan kita nggak nular kemana-mana. Idenya itu gitu. Yang ketiga, vaksinasi mesti cepat. Kenapa vaksinasi mencegah laju penularan? Karena vaksinasi induce antibodies. Gitu. Jadi kalau antibodinya kita kuat, instead orang kena 14 hari misalnya, dia 2 hari udah sembuh. Jadi masa penularannya dia kan lebih pendek. Lebih pendek. Jadi strateginya tetap cuma 3 itu. Ada strategi yang keempat, dia strategi kepepet. Kalau dia memang sudah kena, ya mesti dirawat, rumah sakit, dokternya, oksigen, obat segala macam. Nah kalau ditanya, kita masih ngapain? Kita mesti lakukan 3 ini. Disiplin protokol kesehatan, surveillance-nya juga masih mau, jangan kayak kemarin kalau tiba-tiba di karantina nggak mau, itu nularin orang kan, dan vaksinasi masih cepat. Ini tergantung siapa? Tergantung diri kita. Kalau kita mau cepat keluar dari pandemi, ya kita disiplin aja 3. Iya, memang itu mau tidak mau itu harus kita lakukan. Jadi apapun variannya, prokes itu sangat-sangat penting. Makanya masker itu kan sangat penting. Tapi khusus untuk Omikron ini, apalagi kan akhir tahun ada liburan Natal, tahun baru, biasanya orang bepergian. Kita ingat ya, kenapa Delta itu juga bisa terjadi karena ya berbarengan dengan mudik, waktu itu libur dan lain sebagainya, sehingga kasus-kasusnya itu juga meningkat. Nah ini kan yang saya lihat kan ingin dihindari ya. Bagaimana untuk saat ini sampai paling tidak awal tahun 2022 ini? Kita kan dulu ada yang namanya PSBB, PPKM level 1, 2, 3, 4, 5, sekarang yang PPKM mikro, apa kira-kira yang akan digunakan dan juga nih, masa karantinanya dulu sempat 3 hari, 5 hari, 7 hari, kemudian 10 hari, sekarang 14 hari untuk negara-negara yang sudah punya kasus. Jadi memang yang menarik nih, saya suka ditanya juga sama teman-teman, Budi kenapa sih kebijakannya berubah-berubah terus? Aku bilang, karena si virusnya ini juga berubah-berubah terus setiap bulan, gitu ya. Dulu kita pakai PPKM dan PSBB. Kenapa? Karena ini menularnya cepat. Dan kalau kita banyak jalan-jalan kan banyak menular. Sekarang kok agak longgar. Padahal kita tahu nih, penularan paling cepat terjadi pada saat liburan, tahun baru dan lebaran. Kenapa kita kebijakannya kok agak beda, bukan berat ke PPKM, tapi berat ke karantina? Nah, nomor 1, orang Indonesia sekarang itu yang udah divaksin sangat banyak. Yang sudah kena sangat banyak. Sebentar lagi kita akan announce itu. Zero prevalence survey di 34 provinsi. Jadi orang Indonesia udah punya imunitas tuh berapa banyak sih, berapa persen? Tinggi angkanya. Jadi sebenarnya di dalam imunitas kita tuh udah kuat di rakyat Indonesia. Yang kedua, relate dengan pertama, itu dikonfirmasi dengan kasus kita yang rendah terus. Padahal kita masuk Delta, dan Delta ini kan yang paling jahat kan. Negara-negara lain kan masih kena itu Delta, Singapura, Amerika, Eropa kena semua Delta. Kok kita rendah? Apa mungkin berkaitan dengan testingnya yang sempat berkurang atau testing tidak Testingnya berkurang? kita tetap 300 ribuan sehari. Masih tinggi, sekarang. masih tinggi. Nah itu kenapa? Ya itu tadi, karena memang kita sudah imun sebagian orangnya. Nah, tapi kalau Omikron masuk, bisa kena nggak? Bisa, terbukti. Tapi cara penularannya beda kan. Penularan Omikron itu masuknya dari luar, bukan dari dalam. Jadi sekarang yang kita strateginya instead of jagain orang di dalam jangan gerak, which is tadi ekonomi nggak baik, sosial nggak baik, kita jagain yang dari luar. Itu ya kenapa kita berkali-kali bilang ke teman, udahlah, Indonesia tuh sekarang lebih aman dari banyak negara-negara lain di luar, dari Eropa, Amerika, atau negara-negara kayak destinasi kayak Turki, mau umroh, Saudi gitu kan terbukti dia lebih tinggi. Kan kita di sini aja. Karena kalau kita keluar, kita bawa baliknya itu beresiko. Malah nanti akan nularin ini ke sini. Kenapa? Sebabnya sekarang instead of PSBB, strateginya karantina. Karena musuhnya masuknya dari luar, bukan dari dalam. Jadi kebijakan karantinanya persisnya seperti apa? Karena kan jumlah negara ini kan yang memiliki kasus Omikron semakin lama semakin meningkat. Jadi ini juga fluid ya, dari jumlah negaranya terus ditambah.
untuk yang karantinanya? Ini kan ada karantina 10 hari, ada karantina 14 hari. Mana kira-kira yang Nanti itu akan mengerucut. Kenapa ini 14 hari? Sebenarnya karantina ini ada dua tujuan. Tujuan pertama yang mungkin banyak rakyat menduga adalah supaya orang kalau masuk tujuan kesehatan ya kita buktikan dia aman dulu semua masuk. Sebenarnya tujuan kedua, saya nggak apa-apa disclose terbuka, mendiscourage apa? lalu lintas? Tidak memberikan insentif atau memberikan disinsentif bagi WNI untuk pergi ke luar negeri. Terus terang kita bilang gitu. Kita larang kan nggak bisa. Ya. Kita kan perusahaan demokrasi juga. Cuma ya Apalagi orang udah pada bosan. iya udah sekarang bosan. mungkin. Cuma ya kita bilang aduh jangan deh gitu ya. Lebih baik kita di dalam negeri aja. Jadi ini adalah cara untuk memberikan disinsentif teman-teman kita yang mampu, yang punya uang gitu ya. Ya duh, yang berapa 50.000, 100.000 orang golongan menengah, ya jangan dulu sekarang gitu. Jadi Spend uangnya di dalam negeri jadi aja. 14 hari karantina ini semua yang masuk dari luar negeri, yang 14 hari karantina adalah yang masuk dari negara-negara yang sudah punya tinggi, kasus. yang kasusnya tinggi. Ada berapa total? Ada sekarang mungkin ditambah 14 negara. 14. Ya. Ya. Nah, yang lainnya 10 hari. Yang lainnya 10. Tapi di diskusi di dalam kabinet, Bapak Presiden udah bilang, kalau ini orang-orang tetap jalan-jalan atau kasusnya naik, kita bisa bikin 14 hari. Jadi ini bisa harus direview sekali. Bisa direview seminggu sekali kita. Seminggu bikin. sekali. Dan ini yang akan dilakukan ya. Dan ini sama sebagai salah satu strategi mencegah penularan, mirip dengan PSBB. Cuma PSBB mencegah penularan domestik, karena memang virusnya di domestik. Ini sekarang karantina adalah strategi pencegahan ini incoming dari luar negeri, internasional. Nah kita ketahui kan orang keluar susah, belum lagi balik mungkin mereka minta ya biasanya dispensasi dan lain sebagainya supaya tidak karantina, itu yang pertama. Sementara kan yang namanya virus kan nggak paham ya, ini orang penting nggak penting ya, yang penting virus juga. pokoknya ada manusia gitu. Saya mengharapkan yang suntikan primer itu yang pertama kedua untuk seluruh masyarakat paling lambat sebelum akhir Maret sudah selesai. Kita kan sudah istilahnya siap menerima tamu luar negeri khususnya untuk G20. Paling tidak kira-kira sampai 2 minggu, sampai pertengahan Januari lah. Karena kan harusnya kan sudah tidak lagi dalam peak season yang orang berlibur. Itu bagaimana khususnya untuk orang-orang yang masuk sebagai tamu negara atau yang ikut G20, diplomat. Ini kan supaya tidak juga menciptakan kok ada perlakuan khusus gitu, Pak Budi. Memang Indonesia sebagai tuan rumah G20 ini membuat dilema juga ya. Tapi Bapak Presiden udah cukup jelas waktu kemarin ada acara G20, akhirnya diubah jadi daring ya, dari daring. Jadi ada yang Desember udah mulai, Januari udah mulai itu jadi daring. Jadi kita take the conservative side. Nah, catatan saya berdoa mudah-mudahan ini kejadian ya. Si Omikron ini lebih cepat menular, kenaikannya sangat tinggi, tapi turunnya sangat tinggi. Jadi Mbak Desi sekarang di Afrika Selatan udah turun. Sudah turun itu dalam waktu berapa minggu? Dia kalau aku lihat 1 bulan dari ujung ke ujung, dari dia mulai kena sampai naik dia mulai turun itu 1 bulan. 1 bulan. Delta itu rata-rata 3 bulan. Jadi dia naik ini 3 bulan, dia turun 3 bulan jadi 6 bulanan. Tapi kalau ini pendek. Nanti kita mesti lihat di London, gini ya, bukti berikutnya di London, karena balik lagi belum cukup buktinya. Tapi di Afrika Selatan sudah terlihat ini pendek, dan semua epidemiolog juga bilang begitu. Makin cepat dia menular, makin banyak orang yang udah tertular, dia nggak ada tempat menulari lagi kan, itu akan makin cepat dia turun. Kalau misalnya kita lihat di London juga begitu polanya. Jadi hopefully kan harusnya first quarter udah selesai. Iya, apalagi sekarang WHO mengatakan bagi yang kena Omikron masa karantinanya kan bisa bukan WHO 10 sudah hari mulai lagi, lihat. tapi sudah 5 hari lagi. Sudah banyak informasi baru yang kita
masuk terus kita bisa pelajari. Strategi kedua ini yang dilakukan dan saya lihat juga Inggris was juga untuk mengatasi Omikron ini langsung meningkatkan vaksinasi. Di Indonesia sendiri saya lihat juga lumayan cukup sukses. Bagaimana update terakhir dan kapan kita bisa memenuhi yaitu minimal 75% atau... Jadi kita kan targetnya 208 juta orang. Kenapa? Karena memang penduduk Indonesia tuh muda-muda. Jadi dari 270 sisanya tuh di bawah 12 tahun. Dan WHO sendiri memang apa ya? Bukan hanya WHO, semua vaksin itu rata-rata 12 tahun ke atas. Vaksin yang di bawah 12 tahun yang anak itu hanya Sinovac sama Pfizer. Karena memang anak-anak tuh kita sayang, cuma resikonya tuh kecil sekali dibandingkan dengan orang tua. Jadi semua vaksinasi ini diarahkan untuk orang tua. WHO juga bilang kasih dulu orang tua sampai mereka dapat, baru kemudian yang ke bawah. Karena ini yang beresiko tinggi. Nah dari target 208 juta yang di atas 12 tahun, sekarang kita udah, itu kan kali 2, jadi harusnya 416 juta. Kalau 100% mau. Nggak ada negara yang 100% mau. Ya. Amerika udah 60% udah susah gitu, naiknya udah susah yang gitu kan. selebihnya adalah anti-vaxxers. Di Eropa juga susah, anti-vaxxernya kan tinggi sekali. Jadi kalau saya bilang kalau kita bisa dapat 80% aja, saya udah senang banget. 80% kali 200 juta, itu kan sekitar 160-170 juta. Nah alhamdulillah kita suntik pertama udah 171 juta. Suntik keduanya sekarang udah dekat 120 juta. Kalau ini 50 juta lagi, mungkin dalam 5 minggu, 6 minggu, suntik 2-nya masuk semua, kita tuh mungkin udah 80% dari target populasi. Jadi tahun Januari lah minimal. Saya sih, Januari saya mengharapkan yang suntikan primer ya, primer tuh yang pertama kedua untuk seluruh masyarakat, paling lambat sebelum akhir Maret sudah selesai. Ya itu tadi Mbak Desi ya, nggak mungkin 100% ya. Buat saya sih kalau 80% udah mau aja senang. Feeling saya kalau Indonesia bisa nggak kita push untuk 90%. Jadi ini masalah komunikasi sih, malah lagi pendidikan, dan yang komunikasi. anak-anak saya lihat kan sudah jalan ya. Anak-anak juga sudah jalan. Secara keseluruhan bagaimana aksep anak ini memang prioritasnya di WHO rendah. Tapi mereka bilang bahayanya anak nggak divaksin, dia kan sekolah. Karena kita nggak mungkin ngelarang anak sekolah seumur hidup kan. Begitu dia sekolah dia ketularan. Anaknya nggak apa-apa, cuma dia pulang dia nularin orang tua sama kakeknya, neneknya itu yang bahaya. Nah akhirnya kita konsultasi sama Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia. Saya kan nggak ahli dokter. Saya nanya, dok ini gimana aman? Semuanya pengen. Jadi semua ikatan dokter anak, Pak itu dianjurkan. Kenapa? Anak juga ada yang masuk, walaupun persentase kecil ada yang masuk dan ada yang wafat. Jadi harusnya dikasih. Balik lagi saya bukan ahlinya, cuma memang COVID ini mendadak dokter Indonesia yang tadinya 120.000 jadi 12 juta yang merasa ahli dokter gitu kan. Kita juga kadang-kadang bingung, nggak boleh ini aman. Semua dokter anak bilang iya. Asosiasi Dokter Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia bilang ini bagus. Iya. Nah kita. Tapi dokter Google ini semua orang bisa konsultasi. Iya makanya kan kadang-kadang saya malu juga masa orang ITB bilang enggak ini jelek buat anak ya, kita nggak tahu ilmunya. Tapi pada intinya sangat diperlukan ya. Target untuk anak di Indonesia berapa dan kapan ini kira-kira? Ini 26 juta, jadi suntikannya 52 juta dosis. Balik lagi tergantung semangat kepala daerahnya. Bali nih udah hampir selesai. Jadi baru berapa tuh? Sebulan? Tapi ada daerah-daerah seperti apa yang tapi ada daerah-daerah kan kalau yang lebih susah kayak Maluku kan susah, pulaunya banyak gitu. Tapi booster sudah disetujui akan jalan 12 Januari. Tapi sekarang, nah ini booster karena katanya kata ahli apapun vaksinnya setelah 6 bulan atau 8 bulan itu kan efikasinya kan berkurang. Kapan kita akan mulai? Karena kalau kita kemana-mana juga mungkin vaksin ini kan hanya berlaku 1 tahun itu sudah maksimum. Setelah itu kan harus ada booster yang memang diakui lah. Booster yang aku jawab dari sisi medis dulu ya. Nanti aku ngomong mengenai etisnya ya. Tapi dari sisi medis, vaksin itu membangkitkan imunitas di 2 sistem pertahanan kita. Satu sistem imunitas yang namanya B cell, jadi dia masuk,
keluar antibodi, bisa ngeluarin antibodinya menahan virus supaya nggak masuk selnya kita. Jadi dia menahan virus supaya nggak masuk ke sel, tidak menulari selnya kita. Itu yang sering diukur, titernya berapa banyak gitu. Ini kayak apa ya, kayak istilah itu kayak tentara infanteri yang musuh masuk, wah digempur sama dia serang. Ini 6 bulan memang turun. Tapi vaksin itu juga menggerakkan imunitas nomor 2, yaitu T-cell. Dia beda tugasnya dengan B-cell. Jadi kalau B-cell nyerang virusnya sebelum masuk, kalau virusnya udah masuk sel, udah masuk ke tubuh kita, yang ngebunuhnya tuh yang T-cell ini. Nah, T-cell ini lama, jadi dia inget. Jadi walaupun terus sudah 6 bulan, masuk lagi virusnya, si T-cell ini tahu. Masih ingat. Dia bisa trigger ke B-cell untuk keluarin antibodi. Ini udah ada jurnalnya kan? Oh, ini dasar-dasar virologi. Aku juga baru belajar gitu kan. Jadi 2, Pak. Jadi sebenarnya ya memang menurun, tapi antibodinya tetap ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dikasih booster, apa yang terjadi? Ini si ininya nih B-cell-nya jadi aktif terus. Akibatnya memang titer antibodinya tinggi. Secara ilmiah dia memang lebih melindungi. Jadi kalau masuk lebih cepat, nanti yang ada tentaranya lebih banyak. Ya. Jadi booster kalau diberikan penting secara medis, melindungi secara medis. Nah sekarang kita ngomong etisnya. Kalau semua orang sudah dapat yang pertama kedua, dikasih booster baik. Tapi kalau yang lain belum dapat, biasanya dapat booster itu orang elit. Karena dia yang minta, dia yang paling takut karena duitnya banyak. Sehingga akibatnya terjadilah seperti yang terjadi di dunia sekarang. Ya, ketimpangan. Iya, karena Amerika maksudnya, yuk kita booster semua, ini booster. Sementara di Afrika Afrika enggak. masih Itu belum divaksin. secara sains salah, secara etis salah. Ya, etis salah karena nggak mungkin gini. Tapi secara sains salah. Kenapa? Orang Amerika berpikir kalau kita dilindungi dengan booster 3 kali aman. Karena Afrikanya nggak dilindungi, dia bermutasi kan, keluar mutasi baru tembus juga ke dia. Jadi secara sains juga salah. Jadi kalau saya ditanya, ngomong sama orang WHO, orang WHO bilang, booster itu benar boleh. Tapi ada a certain scientific threshold dan ethical threshold yang you have to pass. Scientificnya dia bilang apa? Itu kalau bisa udah di atas 70% suntik pertama, kalau bisa 50% suntik kedua. Kebetulan kita udah lolos. Jadi Itu sebabnya seharusnya kita sudah. Jadi kita akan mulai itu di bulan Januari. Januari. Yang kedua dia bilang, Budi. Jadi kita akan bisa memulai booster Januari. secara etis juga lolos. Januari. Bulan Januari. Itu buat golongan menengah kita kaya seneng. Itu Yeah. ya. Cuma ada catatan keduanya, ethical. Yuk tolong bantu yang belum dapat, belum seberuntung kita. Dapat 3 kali, ada orang yang belum dapat 1 kali. Tolong kita bantu dipercepat. Dan ini bagian dong dari strategi. Iya, dan jadi bagian untuk saya, implementasi. tapi bagian juga yang dapat booster ini yang bantuin. Siapa pembantunya, kayak apanya, siapanya yang belum dapat, tolong dibantu supaya bisa mempercepat dapat. Tapi booster sudah disetujui akan jalan 12 Januari. Oke, jadi booster dan kita juga sesuai dengan standar WHO sudah lulus lah. Lulus 70% Rate nomor vaksin. 1, 50% nomor 2. Ya, dan kita harapkan juga pada akhir bulan Maret itu bisa dikatakan lebih dari 80% masyarakat Indonesia Sorry, sudah aku koreksi. Itu divaksin. WHO kasih guidelines umum, tapi angka Kita itu direkomendasikan oleh ITAGI. ITAGI itu ada sekumpulan profesor-profesor yang advice kita. Itu syaratnya dikasihnya seperti apa, dan mereka memberikan pertimbangan itu secara saintifik dan secara etikal. Dan kita sudah ikut dengan Udah ikut mereka dan kita udah lolos. Oke, jadi kita sudah ready ya. Nah, yang bisa dipakai untuk booster ini bagaimana? Apalagi taruhlah kita setelah Maret ini sudah lebih dari 80%, jadi semua booster bisa diberikan. Apa-apa saja vaksinnya? Booster itu syaratnya lewat 6 bulan. Lewat 6 bulan. Jadi turun apapun dulu. Vaksinnya ya, apapun vaksinnya 6 bulan disuntik. Tapi emang vaksinnya 6 bulan itu baru Sinovac sama AstraZeneca. Karena Pfizer kan baru. Ya. AstraZeneca juga belum semua. Jadi kita lihat dulu. Kalau dia sudah 6 bulan, dia bisa booster. Ya, boosternya bisa satu jenis atau bisa jenis yang berbeda. Oke. Itu Jadi bisa dicampur kan? Kalau yang satu jenis sudah ada risetnya.
BPOM akan keluarin segera. Yang beda jenis itu sedang diriset sama timnya Itagi nih, profesor-profesor tadi. Ada dari UI, dari Unpad, kemudian dari kita juga BPOM sedang bikin risetnya. Mudah-mudahan tanggal 10 Januari nanti keluar. Tapi kelihatannya seharusnya nggak masalah kan? Ada Kalau beda kita lihat di jenis. luar negeri, heterolog istilahnya, kalau homolog itu satu jenis, heterolog itu beda jenis. Beda jenis beberapa bisa lebih powerful dibandingkan yang satu jenis. Oke, nah sekarang dari sumber vaksinnya itu sendiri, karena selama ini kan kita mendapatkan vaksin ada beberapa cara kan. Kita misalnya ada yang lewat ini, yang kita procure dari China misalnya seperti Sinovac ya. Tapi ada juga yang donasi dari negara-negara lain. Ini yang bisa dijadikan, karena kan ada dua, vaksinasi yang harus terus jalan dan juga vaksin yang untuk booster. Ini bagaimana nanti pengadaannya? Jadi Dan apakah memang kita sudah sekarang kan diantisipasi? butuh 416 juta dosis, 208 juta orang. Itu akan datang tuh sampai Desember nih. Jadi saya ada masalah sedikit karena kita baru nyuntiknya mungkin sekitar 280 juta. Jadi masih banyak tuh sisa 140 juta. Nggak akan kadaluarsa kan? Nah itu yang kita kejar supaya cepat kita bisa atur yang disuntikan duluan itu yang expiry date-nya cepat. Nah untuk yang booster kita sudah hitung butuhnya kira-kira nanti akan dibagi dua. Untuk booster yang lansia dan booster yang orang tidak mampu karena PBI yang dibayari BPJS itu dibayar oleh negara. Tapi booster yang mampu kayak Mbak Desi ya suruh bayar sendiri lah. Pak Budi juga Dekat sama harganya bayar nggak beda sendiri. jauh sama harga PCR lah gitu nanti kan harusnya Jadi bisa ya? Jadi Ya. ada dua jalur. Nah, ini maksudnya apa? Supaya bisa luas, lebih cepat dan opsinya dibuka aja sama kita ya terserah dia siapa yang bisa datengin siapa bisa pakai. Jadi apa itu? Sinovac sama AstraZeneca yang untuk Nah, jadi kita ada yang program lansia. pemerintah, kemudian ada yang program mandiri. Yang program mandiri terserah dia mau datengin AstraZeneca, mau datengin Pfizer, mau datengin apa, kita buka aja. Tapi semuanya. buntutnya harus bayar. Tapi harus bayar. Toh harga ininya kan kita tahu ya harganya around harga PCR, harga PCR lah. Yang sekarang Jadi, juga semakin menurun iya, ya. jadi harusnya nggak mahal. Nah untuk yang kita sekarang banyak dapat sumbangan karena udah makin banyak kan yang produksinya berlebih. Jadi stok kita yang paling banyak adalah Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Jadi kita aman lah untuk tahun Aman. lalu. Untuk tahun depan aman. Dan WHO Untuk naikin bahwa dulu kan dikasihnya 20% dari populasi. Dia naikin jadi 30% dari populasi. Jadi kita akan dapat 27 juta orang kali 2, 54 juta dosis tambahan buat tahun depan. Iya, dan ini di luar rencana kita untuk bikin vaksin sendiri kan, vaksin Betul. merah putih, ada vaksin Nusantara juga. Ini bisa katanya gimana? Ngomong-ngomong vaksin Nusantara bisa dijadikan booster atau apa kabar mengenai vaksin ini? Yang vaksinnya buatan Indonesia itu rencananya vaksin merah putih yang paling dekat itu bikinan Universitas Erlangga dengan Biotis. Itu kapan bisa di? Itu sekarang baru masuk produksi uji massal. klinis 1, ya prakliniknya ke hewan sudah. Nah jadwal yang ada di saya itu sekitar Juli Agustus memang tuh baru bisa diproduksi. Ya, jadi tergantung kecepatan vaksinasi kita juga nih. Kalau tiba-tiba semangat ya mungkin tinggal yang di ujung aja. Nah saya udah minta juga ke timnya coba bikin uji klinisnya khusus buat anak-anak dan juga buat booster. Karena yang primary suntikan pasti udah selesai. Ya. Ya. Jadi ini bisanya kita berikan ke anak-anak dan booster. Karena vaksin buat anak tuh beda ya, approvalnya di BPOM-nya juga beda sendiri. Booster juga beda sendiri. Kalau obat-obatan kan sekarang banyak yang sedang dikembangkan kan, obat COVID ini bagaimana di Indonesia? Karena ini kan sangat-sangat membantu ya untuk mencegah dan juga menyembuhkan lah dari COVID ini. 2 obat COVID di dunia yang sekarang lagi hot adalah obat yang masuk kategori antivirus. Jadi dia membunuh virusnya. Obat ini diberikan sebelum masuk rumah sakit, tujuannya untuk mencegah kalau orang tertular tidak masuk rumah sakit. Yang terkenal ada 2 nih. Dua-duanya baru saja diberikan emergency use authorization-nya oleh FDA. Baru nih, bulan Desember ini. Satu ada Molnupiravir dari Merck, yang satu lagi namanya Paxlovid dari Pfizer. Nah kita sudah diskusi, negosiasi, sudah ketemu mereka. Kemarin saya sempat ke Amerika sama Pak Menko Marinvest, Pak Luhut. Mudah-mudahan Januari ini sudah ada. Jadi nanti
ya kita nggak berharap, tapi kalau toh pun nanti ada yang sakit, jadi kita sudah bisa belikan obatnya. Semua itu bisa, tergantung kita. Kalau kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M, kalau kita patuh melakukan surveillance atau 3T, dan kita percepat vaksinasi diri kita, teman-teman kita, keluarga kita, insya Allah harusnya kita bisa mengatasi pandemi ini. Ini menarik sekali ya, 2 tahun ini kita hidup dengan COVID-19. Yang saya lihat itu betapa masalah kesehatan ini di atas segala-galanya. Kan kesehatan kan bukan saja menyembuhkan, tapi juga kan mencegah. Dan kemudian cara mendiagnosa dan cara melakukan treatment dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kalau ini kan kita kemana-mana sekarang udah harus pakai peduli lindungi. Dan ini bagaimana Pak Budi? Ke depan kan berarti harus ada semacam transformasi lah. Bukan saja dari industrinya yang harus memproduksi obat-obatan dan vaksin dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana industri kesehatan dan strategi kesehatan ini mau tidak mau harus berubah seiring dengan ya virus, teknologi, ilmu, dan juga manusianya itu sendiri. Jadi kita udah susun, dan mudah-mudahan nih kalau pandeminya nggak naik lagi, jadi kita energi dan waktu kita bisa konsentrasi ke sana, kita mau lakukan 6 reform. 6. Reformasi kesehatannya 1, Tapi cuma di ada 6 bidang gitu. 6 bidang. Yang pertama adalah reformasi sistem kesehatan primer, jadi puskesmas. Ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya menciptakan orang sehat, promotif, preventif gitu ya. Kemudian yang kedua, reformasi sistem kesehatan sekunder atau rumah sakit, ini sifatnya kuratif, mengobati orang sakit. Yang ketiga adalah reformasi sistem ketahanan kesehatan, healthcare resiliency. Kalau ada bencana atau pandemi kita lebih siap. Yang keempat adalah reformasi sistem pembiayaan kesehatan, BPJS, gimana kita agar orang yang mampu atau tidak mampu bisa mendapatkan akses kesehatan. Yang kelima adalah reformasi sumber daya manusia kesehatan, jumlah dokter, perawat, distribusi, kualitasnya. Dan yang keenam adalah reformasi sistem teknologi kesehatan. Baik itu teknologi informasi, big data, artificial intelligence, internet of things will change industri kesehatan, ataupun bioteknologi kesehatan. Karena Moderna Pfizer is a biotech product, bukan chemical based. Stem cell therapy, gene therapy, trennya nanti akan makin besar. Ini reformasi dengan 6 fokus seperti ini sudah mau berjalan atau masih dalam akan jalan tahun depan sebenarnya. Jadi kita Jadi sekarang blueprintnya sudah jadi, sudah sowan ke Bapak Presiden sudah setuju, dan kita kayaknya 2 minggu lalu udah mulai tuh teknologi informasi kesehatan kita udah launch. Jadi nanti kita akan bikin satu platform teknologi di mana rumah sakit, lab, klinik bisa akses ke sana sehingga database-nya jadi satu. Sehingga orang langsung telemedicine segala macam diagnostik bisa jadi lebih. Kita sekarang juga sudah mulai menggunakan telemedicine ya, dan tapi nanti kan lebih luas lebih lagi terintegrasi, ya. jadi datanya bisa masuk. Kira-kira paling cepat kita bisa melihat hasilnya, dan ini kan ada tadi primernya, sekundernya, dan resilience-nya. Kira-kira mana yang akan paling challenging gitu? Belum anggarannya ya. Anggarannya saya lihat apakah tahun depan akan ditingkatkan ininya? Dimanapun anggaran kesehatan pasti challenging. Jadi aku gimana cari akal supaya ini bisa participatory. Karena kesehatan itu setelah saya lihat donornya juga paling banyak. Karena orang kan iba ya dengan kesehatan. Tadi saya baru meeting agak telat dengan 31 donor yang bantu pada saat COVID. Saya cuma kasih plakat, mereka bantu segala macam. Saya terus terang minta 2. Ini kan masing-masing ada programnya. Misalnya nih, programnya sistem layanan rujukan rumah sakit. Saya baru tahu 50.000 anak-anak itu will die karena gagal jantung. Karena dia datang jantungnya cacat, ada bocornya atau ada segala. 50.000. Dan itu bisa dioperasinya setahun paling 3.000, 4.000. Yang ngeles either dia nunggu 2 tahun, 3 tahun, mudah-mudahan belum mati, atau dia keluar negeri.
Nah ini butuh apa? Butuh rumah sakitnya di seluruh Indonesia siap. Sekarang cuma 4-5 rumah sakit yang bisa. Antrian panjang banget. Dokternya masih cukup, orangnya masih cukup. Nah itu kita siapin. Tetapi what happen next? Rumah sakit bilang, Pak, kalau kita bikin juga nggak bakal jalan. Kenapa? Karena itu biaya yang tinggi. Anak-anak itu kan belum tentu semuanya mampu. Yang nggak mampu didiamin anaknya meninggal. Nah itu saya bilang ke mereka, aku bikinin yang ini ya, rumah sakitnya, dokternya ini ya. Bantuin dong sebisanya anak-anak nih 50.000, siapa yang bisa dibantu? Tergantung daerahnya, misalnya anak dari Padang dibantuin, atau ini anak alumni mana, ibunya ini gimana, itu dibantuin lah secara community. Jadi balik lagi, Jadi ada semacam crowdfunding juga. ini harus jadi suatu gerakan. Kesehatan ini is close to the heart of everybody. Iya. Ini mudah sekali, asal kita mau merajut, berkomunikasi, dan integritas kita baik, orang percaya untuk bantu. Yang cukup penting karena kita menjadi presidensi G20, saya lihat itu salah satu fokus, kan ada 3 fokus yang utama, yang salah satu yang utama itu arsitektur kesehatan global, dan Pak Menteri Kesehatan ini merupakan ya kepala lah dari Working Health Group ini. Ini kan kesempatan juga buat Indonesia, bukan saja untuk berbagi pengalaman, tapi juga untuk mendapatkan transfer of knowledge dan kolaborasi dengan negara-negara yang develop di bawah G20. Apa yang bisa kita hasil konkret khusus dari Jadi Bapak Presiden Kemenkes, udah mengarahkan ada 3 hal yang menjadi tema utama G20 Indonesia. Satu adalah kesehatan, Global System Architecture. Yang kedua adalah digital economy. Yang ketiga, transisi energi. Jadi Bapak Presiden bilang 3 ini. Kesehatan, digital economy, transisi energi. Kemudian Bapak Presiden juga titip pesan, saya maunya eventnya bagus, substansi bagus. Nah, dia bilang, substansi ini harus berbeda dari G20 sebelumnya. Beliau kan orangnya sangat konkret kan. Saya nggak mau hanya diskusi-diskusi sama foto op, ya, gitu kan, foto-foto, ya tapi decide dan ada hasilnya. ya, dan bisa sustainable, Dan bisa harus sustainable, itu pesan beliau. implementasi. Nah, kita bikin konsepnya dan beliau udah pakai 3 kali nih. Jadi artinya beliau nyamannya bisa di meeting dengan bilateral meeting dengan Joe Biden, pernah di United Nations General Assembly juga, pada saat leaders meeting beliau juga ngomong. Jadi kita bilang tema kesehatan satu. Apa kita revamp the global health system architecture. Karena kita udah lihat nih nggak tahan begitu ada kayak gini ya. Dan sangat timpang sangat ya timpang, antara nggak maju dan siap masih segala berkembang. macam. Nah, revamp global health system architecture. Ada 3 issues yang kita mau address. Isu yang pertama adalah global healthcare resiliency. Jadi kalau ada apa-apa kita harus tahan. Gitu ya. Ketahanan. Ini Yang seperti roadmap Pak Menkes tadi dong. Nomor 2 ada global health protocols. Sama yang ketiga, kita mau ada redistribution dari global manufacturing capabilities and also competencies. Yang pertama ini deliverable 3 nih, yang healthcare resiliency ya. Yang pertama kita mau bikin Global Health Threat Fund. Fund sama seperti pada saat Perang Dunia Kedua, ada perjanjian yang namanya Bretton Woods yang bikin IMF dan World Ya, Bank. jadi ada pendanaan. It is a 200 Lender billion, of last resort. Nah, IMF tuh 200 billion, si World Bank mungkin 600 billion. Bagusnya dia apa? Karena sekarang kalau ada krisis ekonomi, fiskal atau moneter seluruh negara, begitu krisis, datang 1 minggu IMF. dia bisa bantu. Kalau kita ada krisis Ebola, kita bingung deh, gitu kan? Nggak ada yang bisa bantu, gitu kan? Itu sudah ada angkanya kira-kira yang dibutuhkan Kita untuk maunya global bikin fund ini? 100 sampai 200 billion, karena IMF tuh patokannya 200 Dollars, billion ya. dollars, dan itu 15 billion tiap tahun diisi supaya sampai ke sana. Ini ide bukan ide Indonesia, sudah mulai zamannya Italy, cuma nggak bisa close karena negosiasinya nggak Iya. selesai. Jadi kesempatan kita dorong, ya itu yang nomor 1. Deliverables-nya terjadi global health threat-nya. Sekarang saya duduk dengan Ibu Sri Mulyani kerjasama sama World Bank dan WHO untuk realisasikan ini. Yang kedua, ini idenya Indonesia nih. Kalau udah punya uang, beda kalau krisis ekonomi, emang butuhnya uang selesai. Kalau krisis kesehatan, uang nggak selesai. Indonesia punya uang, nggak bisa dapat masker, nggak bisa dapat ventilator, nggak bisa dapat vaksin. Jadi uang ini mesti bisa di-convert menjadi emergency health countermeasures istilahnya. Jadi kita nanti akan bikin perjanjian dengan produsen-produsen vaksin besar, produsen obat-obatan besar, negara-negara besar. Mereka bisa punya access capacity untuk
emergency health countermeasure itu bisa dibeli oleh fund ini. Itu nomor 2 ya kita punya. Yang nomor 3, kita mau bikin jaringan dari genome sequencing lab. Jelasinnya kenapa? Kalau misalnya ini planet diserang alien gitu kan, yang namanya radar sistemnya Amerika, Cina, Rusia musuhan jadi satu kan, supaya bisa mendeteksi karena ada musuhnya common datangnya dari enemy. mana. Ada common enemy. Ini kan common enemy sama. Cuma kan radar sistemnya, defense sistemnya kan bukan defense as an arm, tapi defense as a genome sequencing lab. Jadi kita tahu, oh Omicron masuk dari sana, oh si Delta masuk dari sini, oh kita mesti ngaturnya gini strategi. Nah ini harus dibentuk. Sekarang udah ada tapi informal yang namanya GIS-8. Ini kita mau formalkan. Itu yang untuk global health resiliency, tiga concrete agreement ya. Yang 2 global health system protocols. Ya ini kayak gini, aku datang ke South Korea, vaksinnya syaratnya gini, karantinanya gini, tesnya gini. Iya, beda-beda. Ke Australia gini beda, ke ini beda. Untungnya hanya ke Amerika nggak dites apa-apa, gitu kan? Dan nggak perlu karantina. Nggak perlu apa-apa, gitu kan? Jadi saya bilang, kenapa sih kita nggak bisa tiru pinternya orang imigrasi, bikin yang namanya paspor, gitu kan? Yeah. Ini tiap negara punya, tapi standar. Kita sekarang Dan punya peduli prosesnya lindungi juga, kan iya. semacam paspor. Tapi kan peduli lindungi semua orang Nggak punya berlaku. versinya masing-masing, gitu Nggak kan? berlaku di nah, luar itu yang kita Indonesia. akan lakukan. Kita akan harmonize, karena standardize orang marah. Harmonize. Ini mudah-mudahan sama Tawakalna, Saudi kita link. Kita sekarang sedang bicara sama ASEAN supaya orang pakai peduli lindungi bisa ke Singapura. Orang Singapura pakai Trace Together bisa ke Indonesia, bisa pakai aplikasinya dia. Kayak paspor aja kan, masuk ke Indonesia paspor Singapura kan. Iya. Orang Indonesia ke Singapura pakai paspor Indonesia bisa. Nah sekarang kita berbicara dengan EU. Maksudnya kita nanti pada saat G20, seenggaknya negara-negara G20 ini udah interconnected. Sehingga nggak usah repot-repot lagi. Pak tunjukin PCR, nggak usah, udah pakai ini aja gitu kan. Vaksinnya apa? Ini udah ini Dan aja. semuanya online. Semuanya online. Ada chipnya. Ada chipnya gitu. Nah yang ketiga yang terakhir, itu tadi kita harus bangun global manufacturing capability sehingga kalau ada gejala lagi, ya kayak kita nonton apa ZZ itu zombie movie. Iya. Tiba-tiba Amerika diserang, kan harus ada dong di Amerika Selatan, harus ada di Indonesia, di Afrika. Jadi bukan hanya pabriknya, tapi ahli-ahlinya. Jadi kita mau bikin global hubs untuk kompetensi, untuk research and development capabilities, sama manufacturing capabilities. Iya, wow, luar Gitu, biasa. Ini sepertinya. Itu G20-nya kita. Iya, ini G20-nya kita yang harusnya memang paling berhasil. Iya, negara berkembang pertama jadi presiden G20. Iya, dan betul-betul ini dijadikan suatu peluang buat Indonesia juga menunjukkan bagaimana kita bisa menjadi inilah dirijen dari sebuah orkestra global yang bisa menciptakan harmoni sehingga kita semua bisa berkolaborasi. Pak Budi, memang ini akhir tahun, Omicron literally di depan pintu, mungkin ada kira-kira pesan yang ingin disampaikan selain jangan dulu jalan-jalan ke luar negeri? Saya sebagai Menteri Kesehatan, ya senangnya kalau rakyat kita sehat semua. Ya. Dan selalu pertanyaannya, kapan rakyat kita sehat kembali? Kapan pandemi ini bisa berakhir? Dengan segala kerendahan hati ya, sudah saya pelajari walaupun ini jadi Menteri Kesehatan, pas saya 1 tahun. Semua itu bisa tergantung kita. Kalau kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M, kalau kita patuh melakukan surveillance atau 3T, dan kita percepat vaksinasi diri kita, teman-teman kita, keluarga kita, insya Allah harusnya kita bisa mengatasi pandemi ini. Iya. Ya, jadi sehat semualah Iya. teman-teman ya, rakyat Indonesia. Dan jangan lupa itu tadi, prokes, surveillance, sama vaksinasi. Iya, terima kasih Pak Budi, dan kita harapkan juga roadmap-nya ini semua berjalan dengan baik, ya cita-cita G20-nya juga berjalan dengan baik sehingga Indonesia juga memiliki resilience dalam mengatasi semua yang berkaitan dengan kesehatan. Sekali lagi, Pak Budi sehat selalu. Sehat selalu. Terima Mbak kasih dan selamat juga menyongsong tahun baru 2022. Semoga lebih mencerahkan, lebih berbahagia dari tahun 2021 yang cukup berat ya kita jalani. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa pesan Pak Menkes kita, Pak Budi Gunadi Sadikin tadi, karena masih dalam situasi COVID, menjaga protokol kesehatan yang menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Sekali lagi terima kasih. Bye-bye.
Stay safe.